ini? Lause nih, kenapa? Ya bosan kan, kangen sama adik-adik, tidak ketemu, harus online terus. Lause nih marah-marah. Lihat tuh adik-adik di rumah, tetap semangat beribadah walaupun masih di rumah. Ayo dong, semangat dong. Semangat Lause. ya. Iya. Kalau adik-adik semangat, Lose juga Harus semangat. sukacita juga. Nah, kenapa nih Lause kita harus sukacita? Iya dong, kita harus sukacita karena Tuhan Yesus selalu ada untuk kita, selalu beserta dengan kita. Betul, dimanapun kita berada, saat kita sedih, Iya saat betul. kita senang, di mana lagi? Waktu kita naik gunung, Iya. waktu kita menyelam, Wah, di mana-mana Lause iya, ya. Tuhan selalu ada untuk kita. Hari ini kita bersyukur juga kita boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Di awal pujian kita dengan Daki-daki. Iya, betul. Dengan gerakannya adik-adik ya. Ya, adik-adik harus semangat ya, penuh dengan sukacita. Ayo makin berdiri. Ayo. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku selam turun, turun, turun lereng yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, hahaha. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku terbang, terbang, ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, hahaha. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, kita berdoa, Lause Lia akan bimbing kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami bisa memuji nama Tuhan. Walaupun kami online, walaupun kami memuji nama Tuhan di rumah kami masing-masing, biarlah kami tetap semangat, tetap sukacita dalam memuji nama Tuhan. Tuhan pimpin kebaktian kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Lause, kalau Tuhan Yesus itu selalu ada bersama kita, berarti kita juga anak-anaknya harus berjanji nih. Iya, Jadi anak yang betul. taat, dengar-dengar Iya, ya, Lause ya. betul ya. Nah, adik-adik, hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau mempersiapkan hati kita dan kita boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita akan pujian Lause. Tuhan Yesus, aku berjanji. Iya, betul. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis
kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Halo adik-adik, Losa senang sekali bisa bercerita pada kelas tengah ini. Bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan. Losa yakin adik-adik semua dalam keadaan sehat karena pertolongan daripada Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Nah, adik-adik, pada saat ini Losa akan bercerita tentang seorang Raja Babel, Nabi Daniel, dan Allah yang berdaulat. Sebelum Losa bercerita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong berkati Losa yang akan menceritakan firman ini kepada adik-adik sekolah minggu. Berkati adik-adik sekolah minggu yang juga mendengarkan cerita ini. Tuhan, berkatilah kami Tuhan. Biarlah melalui cerita ini kami dapat mengenal Tuhan. Kami dapat belajar bahwa Allah itu berdaulat di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Cerita firman Tuhan pada saat ini Losa ambil dari kitab Daniel pasal 5 ayat 1. Nanti adik-adik bisa buka kitab Daniel dan membacanya ya. Nah, tadi Losa bilang kita belajar tentang seorang Raja Babel. Raja Babel yang bernama Belsasar. Siapa Belsasar ini? Raja Belsasar adalah anak dari Raja Nebukadnezar. Jadi setelah Raja Nebukadnezar meninggal, dia digantikan oleh anaknya, Raja Belsasar. Raja Belsasar ini sama seperti bapaknya. Raja yang sombong, tinggi hati. Dia mengandalkan dirinya, mengandalkan kemampuannya, dan dia tidak takut akan Tuhan. Pada suatu hari, Raja Belsasar membuat suatu pesta. Pesta yang sangat besar, sangat meriah untuk pegawai-pegawainya. Di mana di pesta itu banyak sekali makanan-makanan dan minuman-minuman. Mereka minum anggur, bergembira, tertawa, bermabuk-mabukan. Kemudian Raja Belsasar ini memberi perintah kepada pelayannya. Dia katakan begini ke pelayannya, "Hai pelayan, bawakan kepadaku perkakas-perkakas yang diambil oleh Raja Nebukadnezar dari bait suci di Yerusalem." Apa perkakas-perkakas itu? Perkakas-perkakas itu adalah cawan emas dan perak yang telah diambil oleh Raja Nebukadnezar dari bait suci di Yerusalem. Setelah mendengar perintah itu, pelayannya datang membawa kepada raja perkakas emas dan perak. Ketika raja menerimanya, dia memakainya untuk minum anggur, mabuk-mabukan, menggunakan perkakas-perkakas dari bait suci. Saat mereka mabuk-mabukan, Raja Nebukadnezar melihat sebuah tangan yang sedang menulis di tembok istana raja.
ketika melihat tangan itu, dia ketakutan, sangat ketakutan. Dan ketika tangan itu telah selesai menuliskan sesuatu di tembok istana, dia kelihatan sangat pucat dan gemetaran, gelisah sekali. Dia takut. Tulisan apa itu? Apa tadi itu yang menulis di tembok? Dia takut sekali. Kemudian dia memanggil semua orang-orang bijaksana yang dianggapnya bijaksana yang ada di Babel. Dia kumpulkan orang-orang itu. Dan dia bertanya kepada orang-orang itu, "Jika kalian bisa membaca tulisan yang ada di tembok itu dan memberitahukan kepadaku apa artinya, aku akan memberikan kalian hadiah yang sangat besar. Suatu jabatan di dalam kerajaan Babel." Apa yang dilakukan orang-orang itu? Mereka ketakutan karena mereka tidak tahu apa yang tertulis di tembok itu. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan kepada Raja Belsasar. Ketika orang-orang itu mengatakan bahwa mereka tidak mengerti tulisan dan arti dari tulisan yang ada di tembok istana itu, Raja Belsasar kembali gelisah, kembali ketakutan, dia kembali cemas apa yang harus dia lakukan. Kemudian permaisuri kerajaan Babel datang mendekati dia dan berkata kepadanya, "Raja, di Babel ini ada seorang yang sangat bijaksana yang telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar untuk menjadi pemimpin dari orang-orang bijaksana di Babel. Namanya adalah Daniel. Panggillah dia, dia pasti bisa memberitahukan kepada raja apa arti dari tulisan yang ada di tembok istana itu." Lalu Raja Belsasar menyuruh orang untuk memanggil Daniel. Datanglah Daniel kepada Raja Belsasar. Dia berkata kepada Daniel, "Hai Daniel, jika kau bisa membaca tulisan itu dan memberitahukan kepadaku apa arti dari tulisan itu, aku akan memberikan kepadamu hadiah yang sangat besar, suatu jabatan yang tinggi di dalam kerajaan Babel." Apa jawab Nabi Daniel? Jawab Nabi Daniel demikian, "Tidak usah Raja, simpanlah hadiah-hadiah itu. Saya tidak membutuhkannya. Saya akan memberitahukan kepada Raja apa yang telah dituliskan oleh Allah di tembok istana Raja. Saya akan memberitahukan kepada Raja apa arti dari tulisan itu." Daniel berkata kepada Raja Belsasar, "Tuanku Raja, Allah telah memberikan Raja Nebukadnezar suatu kerajaan yang sangat besar. Tetapi Raja Nebukadnezar menjadi sombong dan melupakan Allah. Dan Allah kembali mengambil kerajaannya dan membuat Raja Nebukadnezar menjadi binatang liar yang hidup bersama binatang-binatang liar di hutan. Tetapi ketika Raja Nebukadnezar menyadari bahwa Allah lah pemilik segalanya, Allah lah yang berkuasa atas segalanya, Allah kembali memberikan kerajaan itu, Babel, kepadanya. Dan Raja Belsasar mengetahui akan hal itu. Tetapi Raja Belsasar tetap menyombongkan diri dan menganggap bahwa diri Tuanku Raja lebih besar daripada Allah yang berdaulat itu. Maka Allah memerintahkan sebuah tangan untuk menuliskan tulisan di tembok istana raja
untuk memberitahukan sesuatu kepada Tuanku Raja. Tulisan itu berbunyi, Mene mene tekel ufarsin. Saya akan memberitahukan kepada Tuanku Raja apa arti dari kata-kata itu. Mene berarti Tuhan telah menghitung masa kerajaan Tuhan dan masa itu sudah habis. Tekel berarti Tuhan telah ditimbang di atas timbangan dan telah gagal dalam ujian. Ufarsin berarti kerajaan Tuhan telah dibagi-bagi dan telah diberikan kepada orang Persia dan Media. Setelah Nabi Daniel mengatakan hal tersebut kepada raja, raja memerintahkan kepada orang untuk memberikan Nabi Daniel hadiah yang besar, karena dia telah memberitahukan kepada raja tulisan yang ada di atas tembok. Dan perintah itu adalah perintah terakhir dari Raja Belsasar, karena pada malam itu orang-orang Persia masuk ke dalam wilayahnya, menyerang Babel, dan Raja Belsasar mati terbunuh. Lihatlah kata berdaulat. Berdaulat berarti Allah memegang kendali atas segala sesuatunya. Dia memegang kendali semua bangsa-bangsa dan segala ciptaannya. Dia memegang kendali atas diri kita, diri Lause, diri adik-adik, diri orang tua adik-adik, semua orang, segala ciptaannya. Pesta yang dimulai dengan tindakan menyombongkan diri terhadap Allah berakhir dengan kematian sang raja dan kehancuran kekerajaannya. Raja Belsasar menolak untuk taat kepada Allah yang berdaulat itu. Dia tidak mau tahu siapa Allah itu. Dia tidak mau datang kepada Allah, menyerahkan dirinya, dan percaya bahwa Allah itu memegang kendali atas kehidupannya walaupun dia seorang raja. Dia mengacukan semuanya itu adik-adik, sehingga apa yang diterima oleh Raja Belsasar, dia mati terbunuh dan kerajaan Babel dihancurkan pada saat itu juga. Nah adik-adik, dari cerita kita, Lause ingin menyampaikan kepada adik-adik bahwa Allah itu berdaulat atas diri kita. Siapapun kita ini, bagaimanapun keadaan kita, Allah berdaulat atas diri kita. Dia memegang kendali atas diri kita. Kalau Dia menginginkan kita ke sana, kita akan ke sana. Walaupun terkadang kita tidak mau, tapi kalau Allah menginginkan, kita akan ke sana. Itu yang namanya berdaulat. Dia memegang kendali atas kehidupan semua makhluk ciptaannya. Jadi adik-adik, Lause ingin agar adik-adik belajar mengenal Tuhan, mengenal bahwa Allah itu berdaulat di dalam kehidupan kita. Demikian cerita firman Tuhan yang Lause sampaikan pada hari ini. Untuk penutupnya, mari kita berdoa bersama-sama dan memohon kembali pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami semua Tuhan untuk tetap mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami menyadari bahwa Allah itu berdaulat atas kehidupan kami. Allah memegang kendali dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu. Yohanes 10 ayat 11. Itulah
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Ya, tiap minggu kita boleh dengar firman yang boleh menolong kita bertumbuh betul. di dalam Tuhan Lause. Sekarang kita mau bersyukur nih Lause. Betul, kita bersyukur pada Tuhan untuk Iya. berkat-berkatnya yang Tuhan berikan pada kita ya Lause ya. Lause. Kita mau memberikan persembahan melalui rekening yang ada di bawah dengan QRIS atau barcode yang ada di atas. Nah, sambil memberikan persembahan, kita akan pujian ini. Beri syukur, beri syukur. Saat ataupun senang bersyukur. persembahan ini kiranya berkat bagi semua orang. Amin. Jadi kita bersyukur, kita boleh beribadah hari ini dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Bersyukur Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi kami boleh beribadah kepadamu pada hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman, bahkan kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Biar semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mohon berkat Tuhan bagi kami semua. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memimpin kehidupan kami di sepanjang minggu ini Tuhan, dalam segala aktivitas kami, di sekolah kami maupun di rumah kami. Tuhan yang akan memberkati, menyertai kami. Juga kepada orang tua kami Tuhan, dalam usaha dan pekerjaan mereka, Tuhanlah yang akan menolong, Tuhan juga yang akan menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Lause senang ya hari ini bertemu lagi dengan adik-adik walaupun via online ya. Nah, hari ini kita bersyukur lagi, kita boleh dengar firman, kita boleh memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan. Kita juga berterima kasih buat adik-adik yang melayani ya. Buat kalian yang dihubungi oleh Lause untuk melayani, ayo ya, kalian bisa melayani ya walaupun via online. Nah adik-adik, Lause hari ini mau umumkan ya. Terima kasih buat adik-adik sekali lagi untuk setiap partisipasi yang kalian lakukan di setiap kegiatan-kegiatan. Nih Lause, sebentar lagi kita mau rayakan apa nih? Iya, apa adik-adik? Wah, Paskah. Nah, kita sudah mau masuki masa-masa Prapaskah nih Lause ya. Tunggu ya. Kegiatan apa sih yang Lause
Lose akan buat ya. Tetap semangat ya adik-adik. Nah kemudian Lose juga bersyukur kalian masih tetap ibadah walaupun via online, dan mengingatkan proyek ketaatan yang diberikan oleh Lose tetap kerjakan ya adik-adik. Ya, Dan pasti. ada family altar juga yang masih terus diberikan bagi kita Ya. semua. Juga jangan lupa Joyful Day ya, tiap hari Jumat. Nah, Lose itu saja ya pengumuman kita hari ini ya. Nah, tetap sehat ya adik-adik. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan ya, jaga jarak ya. Nah, semoga biar Tuhan yang akan menolong menyertai setiap kita. Oke, sampai jumpa ya adik-adik minggu depan.